Saudara-saudara, yang ini seri pertama dari beberapa kuliah mengenai pengantar dogmatika. Saya persiapkan kuliah ini untuk rekan-rekan yang pemula dalam studi teologi dan ingin mengerti banyak tentang apa itu dogmatika, seluk-beluk pembentukannya, sumber-sumber, serta makna dari studi dogmatika itu bagi kehidupan gereja dan orang Kristen pada masa kini. Kita mulai dengan seri yang pertama mengenai pengantar dogmatika. Poin pertama yang akan kita bahas ialah tempat dogmatika dalam ilmu teologi. Seperti semua kita tahu, teologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana orang Kristen di segala tempat dan abad mencoba untuk merefleksikan imannya kepada Tuhan. Teologi itu bukan iman, karena iman berhubungan batin dan hubungan personal antara seseorang dengan Tuhan. Sedangkan teologi berusaha untuk mengkaji dan memahami hubungan personal itu dengan memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan yang sering disebut sebagai metodis, sistematis, dan koheren. Nah, untuk waktu yang lama, teologi diakui sebagai sebuah ilmu. Dan ilmu yang disebut teologi itu ada dalam domain gereja. Lokus dari studi tentang teologi atau dogmatika itu ada dalam gereja. Ada seorang teolog Belanda yang namanya Otto Normans. Itu dia katakan sesuatu yang sangat menarik tentang dogmatika. Menurut dia, dari semua perangkat ilmu teologi atau kajian yang ada dalam rumpun ilmu teologi, hanya dogmatika saja yang boleh tidur di dalam gereja. Artinya orang yang mengerjakan pekerjaan dogmatika haruslah orang yang memiliki keterkaitan erat dan ambil bagian secara definitif dengan peribadatan dan penyembahan gereja. Jika seseorang tidak memiliki atau ambil bagian dalam iman yang diakui oleh gereja tentang Tuhan, maka dia tidak bisa dapat berdogmatika. Ya, liturgi bisa dikerjakan oleh orang yang tidak punya keterikatan dengan gereja. Begitu juga pastoral, begitu juga penggembalaan atau konseling. Tetapi kalau mau studi dogmatika, Anda harus terhubung erat, menjadi bagian integral dari persekutuan orang-orang yang mengakui dan menyembah Allah di dalam Kristus melalui Roh Kudus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang dimaksud oleh Otto Normans, bahwa hanya dogmatika saja yang boleh tidur di dalam gereja. Nah, rumpun ilmu yang disebut teologi itu memiliki 4 bidang kajian, terutama itu menurut pemikiran klasik. Kajian yang pertama itu namanya biblika. Biblika itu disebut sebagai sumber primer dari studi atau pekerjaan dogmatika yang dilakukan gereja. Di dalam biblika itu tersimpan banyak dokumen iman yang dimiliki dan diwarisi oleh orang-orang percaya pada masa lalu. Dan karena itu kalau gereja ingin berdogmatika, artinya mengkaji dan menganalisa iman kepada Allah dari satu persekutuan, maka mau tidak mau atau suka tidak suka, biblika harus menjadi satu sumber primer dalam studi itu. Lalu kemudian bidang yang kedua namanya sistematika. Sistematika itu bertugas untuk merampungkan atau untuk menyatukan kepelbagaian pemberitaan yang ada dalam Alkitab, dalam biblika. Kita tahu bahwa Alkitab mengandung banyak kesaksian tentang pekerjaan Allah di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Tetapi kesaksian itu bersifat fragmentaris, atau boleh juga dibilang bersifat menyebar di seluruh kitab. Dan karena itu perlu ada bidang studi khusus dalam ilmu teologi yang datang untuk menyatukan pokok-pokok yang menyebar di seluruh kesaksian Alkitab itu untuk menjadi satu rangkaian kesaksian yang utuh dan yang paripurna. Dan itu tugas sistematika. Sistematika itu untuk waktu yang lama disebut sebagai Regina Scientiarum, artinya ratu dari ilmu-ilmu. Selama abad pertengahan itu
dogmatika atau ajaran-ajaran gereja itu menjadi semacam penentu dari kebijakan publik, tetapi juga untuk mengatur kehidupan spiritual, etika, dan moral masyarakat. Dalam bidang yang disebut biblika itu ada dua bagian, yaitu yang pertama disebut dogmatika dan yang kedua disebut etika. Dogmatika menunjuk pada apa yang kita akui dan kita yakini, atau yang sering disebut juga kredenda, sedangkan etika menunjuk pada apa yang harus dilakukan berdasarkan apa yang diakui. Jadi etika itu adalah agenda dari kehidupan orang percaya. Bidang yang ketiga, praktika. Dalam bidang praktika ini bermuara semua yang kita pelajari dari biblika dan didapatkan pedoman atau rampungannya di dalam sistematika, dan praktika mengambil semua kekayaan studi itu untuk dipakai dalam pelayanan masyarakat, tetapi juga untuk pengembangan kesaksian gereja di dalam dunia. Lalu bidang yang keempat itu historika. Artinya pemikiran dan pengajaran dalam gereja itu ada sejarahnya. Ya, pemikiran dan pengajaran itu tidak jadi begitu saja. Umpamanya orang Kristen mengaku Allah Tritunggal. Itu dia tidak jadi sebagai langsung formula yang utuh dan penuh tentang Allah Tritunggal, tapi dia mulai dengan pengakuan percaya akan Yesus Kristus. Barulah sesudah itu orang bertanya dari mana Yesus datang. Maka bertumbuh Yesus datang dari Allah Bapa Pencipta yang setara dan sehakikat dengan Allah. Lalu kemudian apa kegunaan atau apa manfaat kedatangan Yesus dalam dunia bagi manusia? Lalu berkembanglah yang disebut pneumatologi. Yesus datang ke dalam dunia untuk menanamkan pekerjaan keselamatan Allah di dalam diri manusia. Maka lahirlah apa yang disebut ajaran tentang Tritunggal. Itu tempat ilmu atau tempat dogmatika dalam ilmu teologi. Jadi dogmatika merupakan satu bagian dari kajian-kajian atau bidang-bidang studi dalam teologi, dan itu semua adalah bagian dari pekerjaan gereja untuk pekerjaan gereja untuk meresponi perintah Tuhan memberitakan firman Allah kepada dunia dan manusia. Nah, sekarang bagaimana hubungan gereja, dogma, dan dogmatika? Kita semua tahu bahwa Allah adalah pencipta, asal mula dari segala sesuatu. Dan Allah menciptakan isi dunia ini dengan apa yang dia anggap baik, lalu kemudian Allah juga menciptakan komunitas yang bernama gereja. Gereja ditetapkan Allah di dalam dunia untuk memberitakan firman dan kebenaran yang dinyatakan Allah di dalam Kristus, atau yang diperlihatkan Allah di dalam peristiwa penyataan. Nah, agar supaya pemberitaan gereja terhadap firman Allah itu bisa berlangsung dengan baik, ya, bisa merampung keseluruhan dimensi dari karya Allah yang bersifat multidimensional itu, maka gereja menyusun dogma. Dogma itu adalah keputusan yang disepakati bersama oleh gereja, kemudian diumumkan menjadi patokan hidup beriman untuk ditaati. Jadi dogma itu adalah grammar atau tata bahasa dari pemberitaan gereja terhadap firman atau kebenaran Allah. Nah, kita semua tahu dalam rangka pemberitaan firman atau kebenaran itu, gereja menggunakan bahasa, ilustrasi-ilustrasi, metafora-metafora tentang kebenaran yang dia terima di dalam Kristus. Dan bahasa itu tentu tidak utuh dan tidak lengkap mengekspresikan atau menampung kebenaran dan kekayaan kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam firman. Pemberitaan itu selalu punya cacat. Cacat itu bisa berupa gereja memberitakan firman Allah secara berlebih-lebihan, atau juga gereja mengurangi kekayaan firman Allah itu menjadi sangat minimalis. Ya, saya kasih contoh yang hiperbolik, yang berlebih-lebihan itu. Misalnya begini. Alkitab mengajarkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan. Di dalam kenyataan pemberitaan gereja, sebagaimana yang kita pelajari juga dari sejarah, yaitu gereja justru mengutamakan satu jenis kelamin tertentu, yaitu laki-laki.
perempuan dianggap sebagai gambar Allah yang tidak sempurna atau gambar Allah yang gagal. Itu artinya gereja memberitakan firman Tuhan itu dengan menekankan hanya satu gender saja. Jadi ada upaya untuk pengarus utamaan satu gender dan meremehkan gender yang lain. Artinya pemberitaan gereja tentang firman Allah itu mengalami semacam apa yang kita sebut sebagai minimalisasi firman Allah. Pada pihak lain ada juga hiperbolik, upaya untuk melebih-lebihkan. Ya, Allah menetapkan negara di dalam dunia dan negara itu ditetapkan sebagai hamba Allah menurut Roma pasal 13. Tetapi dalam pelaksanaan kuasa itu seringkali orang Kristen bicara tentang gereja sebagai negara sebagai wakil Allah. Jadi ada upaya untuk melebih-lebihkan ya otoritas dan kuasa yang diberikan Allah kepada gereja, kepada negara. Karena negara bukan lagi sebagai hamba Allah, tapi negara dipahami sebagai wakil Allah. Nah, karena pemberitaan gereja akan firman Allah, akan kebenaran itu banyak cacatnya, dan supaya untuk menjaga agar pemberitaan itu tetap sejalan dengan penyataan Allah, maka gereja menciptakan bagi dirinya dogmatika. Kalau dogma itu adalah grammar atau tata bahasa, dalam pemberitaan gereja akan firman dan kebenaran, dan dalam pemberitaan itu ada banyak cacatnya, maka gereja menetapkan lagi satu unit di dalam dirinya, yaitu yang disebut dogmatika. Dogmatika ada untuk menjaga agar pemberitaan gereja tentang firman Allah tetap setia kepada kebenaran yang dinyatakan Allah di dalam Kristus. Jadi karena itu, saudara-saudara, kita lihat ada keterhubungan erat antara gereja, dogma, dan dogmatika. Gereja mendapatkan tugas dari Allah untuk memberitakan firman. Dan firman itu seperti yang kita lihat ada di dalam Alkitab. Karena Alkitab itu beragam kesaksiannya dan sangat bersifat menyebar tema-temanya, maka gereja menetapkan dogma untuk merampungkan tema-tema itu menjadi pokok-pokok yang sistematis dan teratur. Tapi dalam pelaksanaan pemberitaan itu juga ada banyak kekeliruan, ada banyak cacat, ada banyak kelemahan yang gereja lakukan. Dan karena itu datang dogmatika menolong gereja untuk menjaga agar supaya dogmanya, pemberitaannya, pelayanannya, kehadirannya dalam dunia tidak bertentangan dengan kehendak dan firman Allah. Jadi gereja melayani Allah dengan cara memberitakan firman dan kebenaran. Sedangkan dogmatika melayani gereja dengan cara menjaga agar pemberitaan firman dan kebenaran yang gereja lakukan itu tetap selaras atau tetap bersesuaian dengan penyataan diri Allah yang dilakukan di dalam Kristus. Itu seri pertama dari pengantar dogma. Seri yang kedua kita akan bicara tentang perspektif-perspektif yang dipakai di dalam pekerjaan dogmatika.